Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu politikus muda yang ramai diperbincangkan di jagat media sosial setiap minggunya. Gonjang-ganjing itu berawal saat putra dari Presiden Joko Widodo itu melakukan blunder demi blunder politik pada pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Menjadi pendamping dari Prabowo Subianto, bukan selayaknya Gibran Rakabuming Raka terperosok dengan blunder-blunder, sebab dirinya sangat diharapkan menjadi pendulang suara anak muda, motor gerakan suara anak muda, bukan penghancur kepopuleran bagi calon presiden merangkap Ketua Umum Partai Gerindra. Blunder dari Gibran dimulai dari kesalahannya dalam mengedukasi ibu hamil berkaitan dengan pencegahan stunting dan menumbuh kembangkan gizi anak. Saat itu, Gibran menyarankan setiap ibu hamil untuk menjaga yodium asam sulfat. Padahal, maksud sebenarnya ialah menjaga yodium asam folat. Asam sulfat sendiri adalah garam asam belerang yang bisa diperoleh dari sejumlah gunung di Indonesia. Jelas bahwa asam sulfat sangat berbahaya bagi siapapun yang membuatnya menjadi semacam makanan dan konsumsi. Sontak, kesalahan Gibran dalam menyebut kandungan gizi yang dibutuhkan ibu hamil ini membuat publik tak percaya. Bagaimana mungkin seorang calon pemimpin bangsa tidak mampu menjelaskan isu kesehatan yang melibatkan ratusan juta jiwa nyawa di Indonesia. Tak cukup hanya di situ, blunder lagi-lagi ditampilkan Gibran saat dirinya dihadapkan dengan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD pada debat calon wakil presiden beberapa waktu lalu. Saat itu, sosok yang disebut majalah Tempo sebagai anak haram konstitusi ini berniat untuk menjebak lawan bicara dengan istilah-istilah yang jarang dimengerti. Gibran bertanya kepada Muhaimin yang tak lain adalah calon wakil presiden nomor urut 1 tentang caranya dalam menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. SGIE sendiri adalah istilah untuk produk-produk syariah. Istilah tersebut benar tidak dipahami oleh Caimin, dan dalam waktu sekejap Gibran berhasil memesona pasang mata seluruh penonton dengan pertanyaan jebakannya itu. Namun, bak jatuh di perangkapnya sendiri. Gibran terpeleset di kubangan yang dibuatnya sendiri. Ia malah menyebut literatur Inggris SGIE dengan ejaan Indonesia yakni SGIE. Blunder kesekian kali ini lagi-lagi membuat kecewa berbagai lapisan rakyat di Indonesia. Kesalahan pengejaan dalam menyebut istilah Inggris ini menimbulkan ragam tafsir-tafsir negatif. Salah satunya adalah bahwa istilah sulit ini sebenarnya bukan dipahami betul oleh Gibran, tetapi itu hanya disampaikan dalam rangka memenuhi niat bulus untuk mematikan lawan bicara. Dengan pengucapan istilah sulit yang dilakukan Gibran saat debat, putra sulung pasangan Jokowi dan Iriana ini dipercaya hendak memposisikan debat sebagai cerdas cermat biasa, bukan perdebatan materi, konsep, dan gagasan untuk memajukan bangsa secara substansial.